Di soal ini, petunjuk paling mencolok ada pada kata if. Kita tahu bahwa jika ada kata if, maka dapat dipastikan soal ini adalah tentang conditional sentence. Kita juga tahu bahwa conditional sentence punya 3 tipe. Tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Di soal ini, tipe berapakah yang dipakai? Kita lihat di soal ada kata could have passed. Ada could, ada have, dan ada verb 3, passed. Berarti, pola ini adalah pola conditional sentence tipe 3. Tipe 3 ini dipakai untuk mengungkapkan situasi yang tidak terjadi di masa lampau. Pola lengkap dari conditional sentence tipe 3 adalah if, subject, had, plus verb 3, plus subject, plus modal past, could atau would, plus have, plus verb 3. If sudah ada, subject juga sudah ada, berarti tinggal cari had dan verb 3. Yap, jawabannya ada di B, yaitu had studied. Di soal ini, kita perhatikan polanya. Ada tenses future di depan, dan ada conjunction as soon as. Lalu ada tenses setelahnya yang perlu kita cari apakah past tense, continuous, atau present tense seperti di jawaban. Jika dilihat-lihat, kalimat ini adalah conditional sentence karena dari segi makna, rapat akan dimulai jika atau segera setelah manajernya datang. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini menunjukkan pengandaian. Berarti tinggal kita tentukan conditional sentence tipe berapakah ini. Karena di sini ada future tense yang menggunakan modal will bukan would, maka pasangannya sudah pasti conditional sentence plus present tense. Itu artinya conditional sentence yang dipakai adalah conditional sentence tipe pertama atau future condition. Sedangkan di tipe 2 dan 3, modal yang dipakai adalah would. Ingat ya, kalau modalnya will, maka pasangannya adalah present tense. Sehingga jawaban yang benar adalah B, yaitu arrives. Sehingga menjadi the meeting will start as soon as the manager arrives. Kenapa kok bukan arrive? Karena manager adalah subjek tunggal, sehingga harus menambahkan s. Tapi ada yang aneh, Kak. Kenapa kalimat ini adalah conditional sentence? Kan nggak ada if-nya, seperti di soal pertama. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa ada conjunction yang bisa dijadikan alternatif selain kata if, yaitu as soon as, so long as, dan if bla bla only. Seperti contoh berikut. Intinya, jika kalimatnya adalah kalimat pengandaian, maka pasti soal itu adalah tentang conditional sentence, apapun conjunction yang dipakai, baik itu if, as long as, so long as, atau if only. Di soal ini, petunjuknya sangat terang sekali, yaitu pada kata neither nor. Di soal ini, ada 2 subjek. Yang pertama adalah the teacher, dan yang kedua adalah students. The teacher itu tunggal, sementara students itu jamak. Nah, perlu diketahui bahwa apabila ada kalimat yang memakai pola neither plus subjek 1, nor plus subjek 2, maka verbnya mengikuti subjek kedua. Jika subjek kedua itu bentuknya tunggal, maka verbnya harus bentuk tunggal. Jika subjek kedua jamak, maka verbnya harus berbentuk jamak. Di soal ini, subjek yang kedua adalah students. Bentuknya jamak ditandai dengan adanya s, sehingga verbnya harus jamak. Nah, kita coret verb yang bentuknya tunggal seperti a dan d. Sekarang kita punya b dan c yang bentuknya jamak, auxiliary dalam bentuk jamak, are dan were. Apakah kalimat di soal itu bentuknya past tense atau present? Jika tidak ada tanda-tanda atau time signal bentuk past tense, maka otomatis tensesnya adalah present. Sehingga jawaban yang benar adalah B, yaitu are. Di soal ini ada kata by the time yang bermakna pada saat, yang menunjukkan akan ada 2 kejadian di mana satu kejadian akan telah selesai sebelum kejadian lain terjadi. Pada saat kita sampai di stasiun, keretanya akan telah berangkat. Nah, perlu diperhatikan, di sini ada pola permanen. Pola ini selalu bergandengan, yaitu jika ada by the time, maka pasangannya adalah simple present. Setelah by the time dan simple present menjadi satu, maka dia pasti diikuti oleh future perfect tense. Nah, future perfect tense berarti future menggunakan to be will, perfect berarti menggunakan have plus verb 3, menjadi will, have plus verb 3. Yap, jawabannya ada di B, yaitu will plus have plus left. Bentuk ketiga dari live. Dicatat ya teman-teman, pola itu permanen, di mana jika by the time diikuti tenses present, maka itu pasti diikuti oleh future perfect tense.
Ini yang perlu dicatat. Berbeda jika by the time diikuti oleh past tense. Untuk keterangan lebih lanjut tentang by the time plus past tense, kita lanjut di soal yang lainnya. Jadi jawabannya adalah B, will have left. Di soal ini, petunjuknya ada pada to be doesn't. Soal ini berkaitan dengan elliptical sentence. Pada elliptical sentence, jika kalimat awalnya adalah negatif, di soal ini ditandai dengan doesn't, maka adverb yang dipakai adalah neither, bukan to. Adverb to dipakai pada kalimat positif. Selanjutnya, jawaban yang tidak ada neither-nya kita buang. A dan D kita buang. Antara B dan C, mana yang benar? Oke, kita ingat kembali polanya, yaitu conjunction and plus neither plus auxiliary plus subject. Itu artinya, yang sesuai dengan pola di atas ada pada jawaban B, yaitu neither do I. Ingat ya, polanya permanen. Tidak ada perubahan signifikan, yaitu negative sentence plus and, conjunction and, plus adverb neither, plus auxiliary, plus subject. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan 5 soal bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang soal bahasa Inggris, bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video pembahasan soal bahasa Inggris selanjutnya. Thank you.